Haleluya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Saya sangat bersyukur mengucapkan terima kasih banyak buat kesempatan hari ini yang luar biasa buat kami untuk bersama Bapak Ibu semuanya. Buat kepercayaannya hari ini kita bersama-sama muji Tuhan, amin. Bisa kasih senyum kanan kirinya yang terbaik pagi hari ini. Haleluya. Kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Katakan kanan kirimu, jangan lelah. Mungkin beberapa hari yang lalu kita merasa lelah, kita merasa capek. Tetapi di dalam Tuhan kita tidak ada capek, amin. Untuk memuji Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau menyanyikan segala sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, jangan lelah. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu semuanya, amin. Bersukacita dalam Tuhan, yuk. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencungkupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergerombang, timbulah tanah yang berlubang, amin. Menjadi siap dibangun di atas kesaliban. Ratakan tanah bergerombang, timbulah tanah yang berlubang. Katakan menjadi siap dibangun di atas kesaliban. Amin. Mari sama-sama katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Sama-sama katakan, ratakan tanah bergerombang, timbulah tanah yang berlubang. Katakan menjadi siap dibangun di atas kesaliban. Ratakan tanah bergerombang, timbulah tanah yang berlubang. Katakan menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergerombang, timbulah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, ratakan tanah bergerombang, timbulah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bisa kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Yang percaya katakan amin. 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 Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan.
bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dialah Allah yang kuat, dialah Allah yang dahsyat. Mari sama-sama jemaat katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Walau menara dan kota berlindungan, sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak bersama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak sekali lagi cepat sendiri katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, amin. Walau bumi bergoncang, haleluya, beranjak, namun kasih setiamu tak bersama-sama semuanya, sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dari kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, amin. Allah kita dahsyat, amin. Bisa tampuk kanan kirinya, Allah kita Allah dahsyat. Amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita kembali dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita ditaburi firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang menyegarkan dalam seluruh hidup kita. Mungkin pagi hari ini kita datang dengan segala sakit penyakit. Mungkin pagi hari ini kita datang dengan persoalan. Tapi percayalah bahwa Tuhan selalu menolong kita. Karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan, kita mengiring Tuhan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan.
sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Sama-sama katakan, melayani. Amin Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Dalam pujian yang menjadi penyembahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Takkan pernah ku sesali mengiringmu Tuhan. Yesus, amin Tuhan. Sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Sama-sama katakan, melayani, mengasihi-Mu, mengiringmu seumur hidupku, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Katakan janji-Mu, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Sama-sama katakan, melayani, amin Tuhan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring Tuhan. Sama-sama katakan, janji-Mu dengan segenap hati, dengan segenap hati katakan, amin Tuhan. Sampai ku dapat mahkota, lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Melayani, amin Tuhan. Mengasihi-Mu, mengiringmu seumur hidupku, janji-Mu kan tetap
lagi dalam hadirat Tuhan, katakan melayani, amin, mengasihimu, amin Tuhan, hadirmu yang tetap, ku pegang teguh sampai janjimu kan tetap pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Waktu dan tempat saya persilakan bagi Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara, saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus yang mulia, Tuhan Yesus yang bertahta dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, Kami bawa bejana kami, Kami bawa hati kami yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu dan hikmat-Mu yang sudah Engkau taruhkan kepada setiap kami, kiranya ini boleh menolong kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, hanya otoritas-Mu yang ada di tempat ini Bapa, sehingga firman-Mu boleh tersampaikan dengan baik oleh karena kuasa dan Roh-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa ya, setelah 1 minggu ya kita berlibur, bertemu saudara. Bagaimana? Tambah sukacitanya? Wah, amin, puji nama Tuhan. Jadi kembali hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, belajar akan kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan menguatkan kehidupan kita. Kita akan membuka di dalam Kolose pasalnya yang pertama, ayat 24 sampai dengan 29. Kolose pasal 1 ayat 24 sampai 29. Kembali saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita mau bacakan ayat ini secara bersama-sama. Kolose 1 ayat 24 sampai 29. Kita baca ayat ini secara bergantian, saya ayat yang ke-24, Bapak Ibu ayat ke-25, begitu seterusnya sampai ayatnya yang ke-29. Pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu gereja. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Dialah yang akan kami beritakan, bila mana tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus.
Amin, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Jadi tema besar kita masih sama ya, bulan ini adalah pemuridan. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai apa itu pemuritan ya, pengenalan mengenai pemuritan. Nah, hari ini kita akan melihat dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose ini tentang prinsip-prinsip pemuritan yang dilakukan oleh Paulus. Bagaimana seorang Paulus yang luar biasa itu melakukan pemuritan terhadap jemaat di Kolose. Jadi sedikit pengantar, surat Kolose ini ditulis oleh Paulus ketika ia berada di penjara kepada jemaat di Kolose. Sebenarnya jemaat di Kolose ini di bawah istilahnya bapak rohani mereka itu adalah Epafras ya, namanya Epafras. Jadi Paulus dan Epafras bertemu di Efesus. Paulus memuridkan Epafras. Epafras sudah dewasa dan matang, dia kembali ke Kolose dan memuridkan jemaat di Kolose. Nah, ada suatu peristiwa yang membuat jemaat di Kolose ini jadi agak bimbang dan ragu. Karena pada waktu itu mereka banyak diserang oleh ajaran-ajaran palsu. Jadi ajaran palsu yang berkembang di jemaat itu adalah tentang filsafat dan unsur-unsur roh atau hal-hal yang mistik gitu, yang mereka sukai nih di jemaat Kolose. Bahkan di situ dikatakan di pasal 2 ada penyembahan terhadap malaikat ya. Kemudian ada pantangan-pantangan atau pertapaan-pertapaan. Kemudian mereka terlalu mengagungkan dunia-dunia penglihatan. Jadi orang-orang di Kolose itu suka hal-hal yang mistik. Nah, orang-orang ini yang membawa ajaran palsu ini masuk ke gereja. Jadi penganut ajaran palsu ini bukan terus akhirnya memisahkan diri daripada pengikut Kristus. Kalau memisahkan diri kan aman, ajarannya berbeda. Tetapi mereka malah masuk diam di tengah-tengah dan mencoba merusak ajaran kekristenan itu sendiri. Oleh karena itu ya, Epafras datang kepada Paulus, bagaimana nih cara memuridkan ya. Kan jemaat di Kolose tentunya sudah pengikut Kristus ya, tapi masih bisa dikoroi oleh istilahnya ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Kristus. Nah, saat ini kita melihat bagaimana Paulus melakukan pemuritan ya di jemaat yang tadi seperti itu ya, yang sudah terombang-ambing ajarannya dengan ajaran sesat. Nah, ada tiga poin yang dilakukan oleh Paulus dalam pemuritannya di Kolose. Yang pertama adalah Paulus di ayat yang ke-25 yang sudah kita baca tadi, yaitu meneruskan firman-Nya, maksudnya meneruskan firman Tuhan dengan sepenuhnya ya. Jadi yang dilakukan Paulus dalam pemuritan adalah meneruskan firman Tuhan dengan sepenuhnya, bukan separuh-paruh. Misalnya separuh firman, separuh nih cerita-cerita dongeng yang disukai oleh jemaat Kolose. Tidak. Ya, yang dilakukan pertama kali adalah meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya. Kemudian kalau kita baca di ayat berikutnya, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, yang belum pernah diungkapkan. Karena tadi kita sudah tahu backgroundnya jemaat di Kolose, jadi mengertilah kita mengapa Paulus memakai bahasa seperti ini, akan mengungkapkan suatu rahasia ya. Karena jemaat di Kolose yang suka hal-hal mistik itu tertarik dengan rahasia-rahasia, misteri-misteri seperti itu. Jadi Paulus juga mengungkapkan bahwa di dalam Kristus juga ada rahasia-rahasia, misteri-misteri yang diungkapkan hanya kepada para pengikut Kristus. Apa itu rahasianya? Ya, di ayatnya yang ke-27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu dan Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi rahasianya apa Bapak Ibu? Rahasianya apa? Kristus ada di tengah-tengah
ada di tengah-tengah kita, ada di tengah-tengah orang Kolose. Itulah yang mau disampaikan oleh Paulus, yaitu meneruskan firman sepenuhnya. Ya, firmannya isinya adalah tentang Kristus, ya, tentang bagaimana Kristus berada di tengah-tengah mereka, ya, tentang bagaimana pengorbanan Yesus, salibnya Yesus, ya, kebangkitan Yesus, dan nanti kenaikan Yesus. Itulah yang diajarkan dengan sepenuhnya oleh Paulus, ya. Kalau kita tarik ke zaman sekarang juga banyak ya ajaran-ajaran yang mulai istilahnya mengganggu pemikiran kita. Kalau dulu waktu saya mengerjakan skripsi itu judulnya tentang nabi-nabi palsu, Bapak Ibu Saudara, dan di situ di TikTok atau di Instagram waktu itu sering muncul suatu ajaran namanya tentang hyper grace. Ada yang pernah dengar, Bapak Ibu? Hyper grace. Grace itu apa? Kasih karunia. Jadi kalau orang menamakan anaknya grace karena itu karunia Tuhan. Kayak itu ya anaknya Bu Gembala karena grace itu karunia Tuhan. Tetapi di sini di depannya adalah hyper grace, yaitu ini gerakan yang mengagung-agungkan kasih karunia. Padahal kita harus mengagungkan siapa? Yesus, bukan kasih karunia. Jadi ajaran ini sepertinya betul, Bapak Ibu. Yesus menebus dosa kita. Kita sepakat? Yesus menebus dosa kita. Nah, tapi selanjutnya ajaran ini berkata Yesus kan sudah menebus dosa kita, ya, dosa kita masa lalu, sekarang dan masa depan. Jadi nggak perlu tuh mengaku dosa. Jadi nggak perlu tuh Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, kan kita udah ditebus. Nah, ini kan ajaran yang sangat menakutkan ya. Sepertinya enak didengar, sepertinya betul. Oh betul, Yesus kan menebus dosa kita ya. Satu pengorbanan sekali untuk semua, seluruh dunia. Tetapi ajaran ini mengakibatkan orang-orang menjadi hidup seenaknya. Percaya kalau dosa nih di masa mendatang pun sudah ditebus Tuhan tanpa saya mengaku dosa, tanpa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saya. Nah, hal ini sungguh istilahnya sangat bertentangan ya. Padahal di dalam Kolose, sama juga di Kolose ini 2 ayat 13 dan 14 saya bacakan untuk kita semua. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum. Itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Betul, kita yakin Yesus menebus kehidupan kita. Tetapi setelah itu apa? Di pasal yang ketiga yaitu manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yesus jelas menuntut suatu kehidupan yang baru ya, lahir baru kalau kita sudah diselamatkan oleh Kristus. Tidak bisa lagi hidup sembarangan seperti di dunia ini ya. Bahkan ajaran ini mengabaikan istilahnya kinerja Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya. Dan kalau baru-baru ini Bapak Ibu dengar apa Kristen progresif ya? Dengar nggak Bapak Ibu berseliweran? Nah ini juga sepertinya wah betul ini ya. Kekristenan tuh orang bilang intinya adalah kasih ya. Jadi ada satu istilahnya apa ya, public figure seperti itu ya. Dia mengatakan bahwa ya inti dari Kristen progresif ini saya cari tahu itu adalah kasih dan keadilan sosial. Nah, nggak ada yang salah dengan kasih. Kok sampai cuma berhenti di situ ya kasih. Tetapi selanjutnya ya para pengikut golongan ini berkata bahwa tidak ada otoritas di dalam Alkitab. Alkitab bisa benar dan salah ya. Ini jelas bertentangan dengan iman kita seperti yang sudah disampaikan kemarin Pak Danar ya di minggu lalu ya tentang Alkitab. Meskipun sepertinya
istilahnya beda. Kok kemarin jam 3 sama jam berapa Bapak Ibu? Jam berapa? Jam 9. Tetapi sebenarnya itu adalah sama kalau dilihat dari, karena mereka memakai waktu yang berbeda seperti itu. Nah, jelas bertentangan dengan para penganut Kristen progresif yang berkata Alkitab ini tidak ada otoritas. Padahal kita percaya bahwa memang yang menulis Alkitab adalah manusia ya. Tetapi penulisan itu diilhamkan oleh Allah ya. Jadi ini adalah perkataan Allah ya. Dan yang kedua, mereka berkata bahwa mereka tidak percaya bahwa penganut agama lain akan masuk neraka kecuali mereka masuk Kristen ya. Jadi mereka berkata jalan keselamatan ya dalam Yesus, tetapi kalau orang itu kasihnya sangat besar, meskipun tidak di dalam Yesus mereka akan selamat. Nah, ini sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan ya. Saya bacakan Bapak Ibu di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11 dan 12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Nah, di ayat 12, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia maksudnya adalah Yesus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan hanya ada di dalam nama siapa Bapak Ibu? Yesus. Ini sudah pasti ya, kita tidak boleh istilahnya ragu. Ya, di situ kasih menggantikan pengorbanan Yesus ya. Sangat tidak istilahnya seimbang ya. Kasih kita tuh seberapa besar toh sampai dibandingkan dengan pengorbanan Yesus, kuasa Yesus ya. Nah, jadi itu adalah hal yang pertama yang dilakukan Paulus, yaitu meneruskan firman dengan sepenuhnya. Apa yang dikatakan firman itulah yang disampaikan, tidak diubah-ubah menurut pemikiran Paulus sendiri ya. Jadi firman itu harus disampaikan ya, apa yang ada di firman ini digali, itu disampaikan, bukan apa yang ada di pikiran kita dicocok-cocokkan nih dengan ayat-ayat, sehingga nanti itu munculnya adalah pemikiran kita, bukannya firman. Nah, langkah yang kedua yang dilakukan oleh Paulus adalah memberikan nasihat dan pengajaran dalam segala hikmat. Itu ada di ayatnya yang ke-28. Di situ dikatakan, dialah yang kami beritakan, bila mana tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Nah, di sini kami nasihati itu di dalam bahasa aslinya itu artinya adalah menaruh pemikiran. Jadi nasihat itu menaruh pemikiran atau bertukar pikiran atau memberi penekanan terhadap sesuatu yang besar, sebenar, sehingga ini membuat pemikiran orang itu berubah. Ya, misalnya dia melakukan A, ketika diberi nasihat gini-gini akhirnya dia melakukan B. Jadi nasihat adalah suatu pikiran yang ditaruhkan sampai orang itu istilahnya berubah langkah atau berubah pemikiran ya. Atau juga kalau di dalam bahasa Indonesia itu peringatan yang dilakukan dengan lembut, sungguh-sungguh tetapi tegas. Nah, itulah nasihat. Jadi pemuritan itu juga mengandung nasihat, yaitu memberitahukan, memberi teguran apa yang salah yang sedang dikerjakan oleh murid-muridnya pada waktu itu. Ya, sama seperti Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Kolose, kalau penyembahan terhadap malaikat-malaikat itu enggak ada. Ya. Jadi Paulus mau menaruhkan pemikiran itu supaya mereka berbalik, enggak lagi menyembah kepada malaikat-malaikat.
Jadi itu adalah arti dari nasihat. Tetapi ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika kita memberi nasihat atau menegur. Menegur harus dilakukan dengan kehangatan dan kedekatan. Kalau orang nggak kenal tiba-tiba marahin gini, siapa yang mau dengar ya Bapak Ibu? Tetapi nasihat atau teguran harus dilakukan dengan kehangatan dan kedekatan. Kalau di dalam Matius 18, ya di situ dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Artinya apa Bapak Ibu? Di bawah 4 mata itu ngobrol berdua. Ya. Misalnya ada sesuatu yang salah, jangan sama Deborah, saya ngajak Deborah tak bilangi sini gitu. Ya. Nah, selanjutnya, tetapi ketika orang itu tidak mau mendengar, ketika sudah dinasehati oleh hanya 4 mata nggak mau mendengar, di Matius itu dikatakan bawalah lagi 1 orang atau 2 orang. Misalnya Deborah nggak bisa dibilangin nih, ini hanya contoh ya. Nanti saya bilang ke orang tua untuk menasehati Deborah ya. Begitu selanjutnya ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan di dalam menegur supaya esensi dari menegur itu sampai, yaitu mengubah pemikiran. Nah, yang kedua yang dilakukan oleh Paulus adalah pengajaran. Kalau dalam bahasa Yunaninya adalah didasko, yaitu menjelaskan atau menguraikan. Ini juga yang sering dilakukan oleh Yesus. Yesus selalu mengajar ya kepada orang-orang banyak. Yang terkenal itu khotbah di bukit. Itu adalah, meskipun judulnya khotbah, itu adalah pengajaran, berisi tentang pengajaran Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Yesus disebut guru agung. Pemimpin rohani itu bukan hanya berkhotbah, tetapi pemimpin rohani itu juga adalah guru bagi murid-muridnya, seperti itu. Nah, jadi mengajar adalah memberikan pemahaman yang benar akan Yesus, akan kasih kuasanya, salib dan kebangkitannya. Jadi inilah yang dilakukan oleh Paulus. Bukan hanya menasehati, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah, tetapi melakukan pengajaran yang betul tuh ini loh. Kenapa ini betul? Karena firman Tuhan tuh seperti ini loh. Nah, ini adalah gaya pemuritan Paulus. Ya, istilahnya menunjukkan apa yang benar dan menjelaskan kenapa toh ini benar, seperti itu. Nah, selanjutnya bukan hanya mengajar tentang pengetahuan, tetapi tiap kami ajari dalam segala hikmat. Nah, hikmat ini kalau dalam bahasa Yunani di sini adalah Sophia. Jadi kalau ada yang namanya Sophia nih berarti orangnya berhikmat nih, Sophia. Nah, apa itu hikmat? Hikmat itu adalah kebijaksanaan atau kehati-hatian yang saleh. Berarti hikmat ini adalah cara hidup yang penuh kehati-hatian dan saleh ya. Nah, di dalam pengajaran palsu yang berkembang pada saat itu, hikmat ini juga istilahnya trending ya. Karena dalam ajaran palsu itu mereka berlomba-lomba untuk mencapai namanya elit spiritual ya, karena hal-hal mistik mereka harus mempunyai kebijaksanaan di dalam kehidupan. Tetapi berbeda dengan Sophia ini, kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Apa itu? Yaitu kebijaksanaan untuk mengambil keputusan dengan berjalan dalam Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan hari lepas hari. Ya, itulah hikmat yang Tuhan inginkan kita miliki. Jadi tadi ketika sudah dinasehati, sudah diberi ajaran, selanjutnya adalah kita memiliki hikmat itu untuk menerapkannya dalam kehidupan kita. Berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, itu adalah
Sophia. Nah, yang ketiga, yang terakhir, prinsip yang dilakukan oleh Paulus adalah di ayatnya yang ke-29. Itulah yang sedang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segenap tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi yang ketiga adalah melakukan usaha pemuritan dengan segenap tenaga dan kuasanya. Kuasanya siapa? Kuasanya Kristus, Bapak Ibu. Yang pertama yang kita bahas adalah usaha dengan segenap tenaga. Nah, kalau ini di dalam saya baca dari terjemahan baru 2, kalau ini yang mungkin yang Bapak Ibu pegang, dengan segala tenaga. Ya, artinya dengan segala tenaga itu adalah bukan bekerja, bukan melakukan usaha dengan ala kadarnya. Wah, yang penting memuridkan, tidak. Tetapi memuridkan dengan segenap tenaga, bahkan dikatakan dari bahasa aslinya dengan sangat keras sampai titik lelah. Ini yang dikatakan kalau bahasanya kita kerja banting tulang ya, sampai kepada titik lelah ya. Kalau diibaratkan itu ketika atlet tarik tambang gitu loh, pas narik itu kan otot-ototnya kan keluar semua nih, otot-ototnya keluar di sini, urat-uratnya keringetan, nafasnya seperti itu. Nah itulah gambarnya, sampai sekuat tenaga itu, sampai titik lelah ya. Mereka kan tarik pasti sekuat-kuat tenaga dikeluarkan. Nah itulah gambarannya Bapak Ibu Saudara, melakukan usaha pemuritan dengan sekuat tenaga ya. Jadi ketika melakukan dengan sekuat tenaga, jadi tidak mudah untuk menyerah ketika situasi sulit terus menyerah, enggak. Ini juga yang ditunjukkan oleh Paulus ya. Mendengar jemaat di Kolose ini memiliki masalah, dia bilang, lah terserah kan yang ngajar di situ siapa tadi Bapak Ibu Saudara? Epaphras ya. Kan yang ngajar di situ Epaphras. Dia kan muridku ben lah dia yang menyelesaikan misalnya gitu. Saya kan lagi di penjara istilahnya. Ya saya istirahat dulu lah dari pelayanan. Tidak. Tetapi Paulus menulis suratnya juga enggak asal-asalan toh. Bapak Ibu, di situ penuh dengan pengajaran di Kolose ini. Bahkan kalau kita lihat di Kisah Para Rasul, di situ Paulus berkata, berjaga-jagalah 3 tahun siang dan malam tidak henti-hentinya sambil menangis aku menasihatkan kamu. Ya, berarti ini menggambarkan usaha yang sangat besar yang dilakukan oleh Paulus 3 tahun. Siang malam, pagi siang malam, tidak berhenti sampai menangis. Istilahnya apa? Dia juga bekerja dengan hatinya, melayani, melakukan pemuritan dengan hatinya, dengan sepenuh hatinya ya. Makanya dia berani mengatakan bahwa dia melakukan usaha pemuritan dengan segenap tenaga. Tetapi apakah itu saja cukup Bapak Ibu? Tidak ya. Di selanjutnya, dengan kuasanya yang bekerja kuat juga di dalam Paulus. Paulus juga mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Kalau cuman tadi segenap tenaga tadi, pengertiannya sampai kepada titik lelah, udah titik lelah nggak ada kuasanya Tuhan, ya udah tinggal aja. Oh udah capek nih, udah sampai otot-ototnya sudah sampai seperti ini misalnya, tinggal aja. Tetapi yang sangat diperlukan adalah kuasanya ya, yang bekerja juga dengan kuat di dalam Paulus ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Amin buat kebenaran firman Tuhan.
Jadi kenapa kita membutuhkan kuasa Tuhan? Karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Memuridkan muridnya siapa? Apakah muridnya Paulus? Ya. Kemarin di minggu kemarin jadikan semua bangsa muridku, yang ngomong itu siapa Bapak Ibu? Hah? Yesus. Jadi muridnya Yesus, ya harus pakai kuasanya Yesus, ya. Karena Yesus yang akan memampukan ya Paulus untuk bekerja. Di dalam 2 Timotius dikatakan, Tuhan ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Kemudian dalam Mazmur, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Wong kita punya Tuhan yang kuasanya luar biasanya besar, kok mau gaya-gayaan melakukan dengan usaha kita sendiri? Ya nggak bisa Bapak Ibu. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya. Dan Tuhan itu pahlawan yang memberikan kita kemenangan. Jadi kita menang karena Tuhan memberikan kemenangan. Kita kemarin sudah melewati Paskah ya. Kita hidup karena Tuhan Yesus hidup, bangkit, memberikan kehidupan baik. Kita selamat karena apa Bapak Ibu kita selamat? Karena Tuhan Yesus menyelamatkan kita di kayu salib, ya. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kita karena Tuhan. Makanya di sini Paulus, ya. Kenapa pemuridan Paulus berhasil semuanya ya karena Tuhan. Kuasanya yang bekerja dengan kuat, ya. Dengan kuat kuasa Tuhan, dengan kuat di dalam kehidupannya Paulus, ya. Bukan hanya Tuhan capeklah selanjutnya Tuhan ajalah, bukan gitu, ya. Tetapi semua yang dilakukan melakukannya bersama dengan Kristus, ya. Nah, apa tujuannya pemuritan ini? Kenapa tadi yang pertama meneruskan firman dengan sepenuhnya, memberikan nasihat dan pengajaran dalam segala hikmat, melakukan usaha dengan segenap tenaga dan kuasanya. Apa yang mau dicapai oleh Paulus untuk jemaat di Kolose? Di ayatnya yang ke-28, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kok dalam terjemahan lain ini juga dikatakan dewasa atau matang di dalam Kristus, ya. Kalau dalam bahasa aslinya yaitu teleios. Nah, kata teleios yang dipakai Paulus ini juga lagi ngetren nih waktu itu. Karena jemaat-jemaat di Kolose ini tadi suka hal-hal yang mistik. Jadi teleios menurut mereka itu adalah menjadi satu dengan hal-hal yang misteri itu, Bapak Ibu. Istilahnya ngilmunya ini udah tingkat akhir, bukan pemula yang ecek-ecek. Itu teleios yang mereka pakai. Ketika mereka sudah menyerap rahasia tingkat tinggi itu sepenuhnya, ya. Jadi kata ini juga dipakai oleh Paulus supaya mereka paham, ya. Yang dimaksud di sini Paulus adalah untuk memimpin jemaat di Kolose kepada dari teleios ini kan tingkat akhir lah istilahnya. Nah, kalau dalam kekristenan itu artinya kedewasaan di dalam Kristus, sudah matang. Kita pernah mendengar firman Tuhan, kalau bayi itu makanannya makanan yang lembut-lembut, ya. Tetapi kalau orang dewasa itu makanannya yang keras-keras, ya. Jadi kekristenan yang matang yaitu dewasa, bukan lagi bayi, ya. Kekristenan yang matang itu mandiri, bergantung kepada Kristus, bukan pada pengajarnya atau bukan kepada yang lain, ya. Jadi inilah yang digambarkan Paulus untuk Epafras. Epafras itu adalah orang yang sudah matang, ya. Sebelumnya dia adalah muridnya Paulus di Efesus, tetapi dia sudah matang, bisa memuridkan yang lain. Nah, inilah tujuannya Paulus membentuk orang-orang seperti Epafras, yaitu orang dewasa yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Tuhan. Di Ibrani 5
Ayat 14, orang dewasa itu adalah orang yang makan tadi makanan keras, panca inderanya terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Itu juga yang kita alami di kehidupan ya, orang tua nih anaknya masih kecil ya, dirawat, diberi pengajaran yang baik supaya besok bisa mandiri, bisa menghadapi masalahnya sendiri ya. Apalagi misalnya kok sudah lulus SMA, merantau seperti itu, pasti anak ini harus bisa memutuskan segala sesuatu sendiri ya. Harus bisa bertahan hidup sendiri. Ya enggak mungkin juga setiap menit telepon orang tuanya ketika menghadapi masalah. Tetapi mandiri, hidup mandiri. Nah, itulah juga tujuan pemuritan, supaya orang Kristen itu hidupnya mandiri, dewasa di dalam Kristus. Mandiri maksudnya bukan akhirnya tidak butuh Tuhan, bukan, mandirinya yaitu di dalam Kristus ya. Apa-apa harus bergantung kepada Kristus ya. Istilahnya tidak lagi kalau dulu misalnya grafik hidupnya di dalam Kristus naik sedikit terus turunnya jauh, naik sedikit turunnya jauh, enggak. Kok orang dewasa ya grafiknya tetap terus naik di dalam Tuhan. Jadi itulah kebenaran firman pada pagi hari ini. Prinsip pemuritan, yang pertama meneruskan firman Tuhan sepenuhnya, yang kedua memberikan nasihat dan pengajaran, yang ketiga melakukan usaha dengan segenap tenaga dan kuasa Tuhan supaya orang-orang Kristen boleh menjadi Kristen yang mandiri, Kristen yang matang, Kristen yang sudah mencapai istilahnya tingkat akhir yang mampu membedakan mana yang baik dan yang jahat. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, di mana kami boleh meneladani gaya pemuritan yang dilakukan oleh Paulus Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu dan hikmat-Mu terus ada pada kami, kiranya mengingatkan kami mengenai kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi murid-murid-Mu Tuhan, yang dewasa, yang memuridkan orang lain, yang boleh membagikan kabar sukacita Injil Kristus itu dengan sepenuhnya Bapa. Biarlah kami boleh melakukan pelayanan kami dalam hari lepas hari kami, dimanapun kami berada, dengan segenap tenaga kami, karena kami percaya Engkau yang berikan kuasa-Mu kepada kami sehingga kami mampu melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan memampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali, waktu saya kembalikan kepada Amin. Pujian. Baik Bapak Ibu, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita memberikan persembahan kita kepada yang bertugas. Saya persilahkan, kita akan pujian Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, saben dina dina wengi Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, saben dina dina wengi Gandul Gusti. Ora
mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Gusti, gendong Gusti. Gendol Gusti, gendol Gusti. Gendol Gusti, gendol Gusti, gendol Gusti. Sampai kita gendol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku hatiku rasa seneng sampai dino kulangke gendong Gusti. Sampai dino kulangke gendong Gusti. Sampai dino kulangke gendong Gusti. Amin, terima kasih. Silahkan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan warta gereja untuk 1 minggu ke depan. Jadwal petugas pelayanan ibadah 1 minggu ke depan. 1. Persekutuan wanita Selasa 16 April pukul 16 WIB. Firman Tuhan oleh Saudari Winja. Pemimpin pujian Saudari Devi. Bertempat di Ibu Winarno. Persekutuan pria Selasa 16 April pukul 19 WIB. Firman Tuhan oleh Saudara Jimmy. Pemimpin pujian Bapak Danar MTH. Bertempat di Bapak Danar MTH. Persekutuan keluarga Jumat 19 April pukul 18 WIB. Firman Tuhan Pendeta Nurmala STH. Pemimpin pujian Bapak Sabtono. Tempat di Bapak Sabtono. Persekutuan remaja Sabtu 20 April pukul 16 WIB. Firman Tuhan oleh Bapak Danar MTH. Pemimpin pujian oleh Saudari Lydia. Pemain musik oleh Saudari Welly. Bertempat di Saudari Ivana. Ibadah Minggu 21 April pukul 7 WIB. Doa penyembahan oleh Pendeta Muda Topot STH. Firman Tuhan oleh Pendeta Muda Topot STH. Pemimpin pujian oleh Bapak Haryanto. Singer oleh Bapak Tono, Saudara Jimmy, dan Saudara Bagus. Pemain musik oleh Saudari Ivana. Operator LCD Saudara Christian. Persembahan oleh Bapak Danar. Tata gereja keluarga Bapak Danar. Baik, sekian warta gereja untuk 1 minggu ke depan. Kita telah berada di penghujung ibadah kita. Untuk doa penutup dan berkat, saya minta kesediaan Saudari Maria. Kita angkat pujian sekali lagi, Mahkota Kehidupan. Sesat
sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air benang, saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, bukan tentang sesuatu melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Benar Bapa, melayani, mengasihimu seumur hidup kami. Inilah kerinduan kami Bapa, sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan itu. Kami bersyukur Engkau Allah menyertai kami sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh menyembah-Mu, merenungkan kebenaran firman-Mu, memberikan persembahan kami yang terbaik bagimu. Saat ini kami menaikkan setiap syafaat kami di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau Allah sedang melihat kami di tempat ini, menaruh pemikiran-Mu kepada kami, mendengar setiap seruan hati kami Bapa. Tuhan, saat ini kami mau terus berdoa untuk mendukung kepengurusan IMB gereja ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, otoritas kuasa-Mu mampu mengiringi setiap proses pengurusan IMB Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan kami boleh mendapatkannya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap
anak-anak-Mu di tempat ini yang membantu kepengurusan IMB. Kiranya Tuhan Yesus tambah-tambahkan hikmat-Mu kepada mereka. Juga kami berdoa untuk setiap orang-orang di pemerintahan Tuhan yang mengambil bagian dalam kepengurusan IMB ini. Kiranya Tuhan yang berikan hikmat, menyentuhkan hati mereka Tuhan, sehingga semua proses boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga mau menyerahkan setiap kegiatan-kegiatan yang ada di gereja ini ke dalam tangan penguasaan-Mu. Untuk ibadah kaum wanita, ibadah kaum bapak, persekutuan keluarga, persekutuan remaja, kami percaya Tuhan, Engkau juga yang hadir di dalam setiap kegiatan ini, sehingga kegiatan ini boleh terus membangun kami, untuk membantu kami bertumbuh di dalam iman kepadamu. Terlebih Tuhan, membangun kami untuk mengenal akan firman-Mu, mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga mau serahkan setiap pengurus majelis yang ada di gereja ini Tuhan. Kami percaya mereka semua adalah orang-orang pilihan-Mu Bapa. Engkau yang tambahkan kepada mereka hikmat yang daripadamu, pemikiran yang daripadamu, sehingga setiap kegiatan dan program apapun yang direncanakan Bapa, kiranya semua ini berasal daripadamu dan seturut dengan rencanamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala dan keluarga di tempat ini. Kami ucap syukur untuk setiap pelayanan yang beliau lakukan di tempat ini, yang mengembalakan kami semua. Kami percaya Tuhan, kiranya Engkau terus tambah-tambahkan hikmat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus beracara di dalam setiap pelayanannya kepadamu, sehingga banyak jiwa-jiwa lebih lagi boleh dimenangkan karena kuasa-Mu Tuhan yang sudah Engkau turunkan kepada Ibu Gembala. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga mau mempercayakan kami semua di tempat ini sebagai jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengiring kami di dalam aktivitas kami hari lepas hari, di dalam pekerjaan kami, usaha kami, Tuhan yang menggandeng tangan kami, sehingga semua yang kami lakukan berhasil karena Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap keluarga demi keluarga yang ada di tempat ini. Kiranya kasih karunia Tuhan melingkupi kami semua, terlebih untuk anak-anak sekolah yang ada di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan. Engkau mampu memberikan itu bagi kami anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Setiap kebutuhan kami semua di dalam menimba ilmu, kami percaya Tuhan yang sudah sediakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kamu alaskan doa syafaat ini di hadapan-Mu dengan berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Allah Bapa kami tiba di penghujung ibadah. Kami percaya Tuhan Yesus yang terus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang mencurahkan berkat-Mu untuk kami. Tuhan Yesus yang menjadi penolong kami. Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan bagi kami hari lepas hari. Bapa, biarlah kami terus bersandar kepadamu dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah kami boleh menuruti apa kata Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah kami boleh berjalan beriringan dengan Engkau, melekat dengan Engkau, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa, terima kasih. Terima kasih.
bersaat teduh sejenak bersyukur atas kemurahan Tuhan.